Dari sisi report ini, kita membahas bahwa internet ekonomi, saya mulai dari Asia Tenggara dulu ya, sudah mencapai 100 miliar US dollar di tahun 2019. Dan kita juga meninggikan lagi prediksi kita di tahun 2025 akan naik dari 100 miliar ke 300 miliar. Dari sisi ini, dari sisi internet ekonomi seluruh Asia Tenggara itu, Indonesia adalah yang paling besar. Dari sisi tahun ini kita prediksikan 40 miliar US dollar dan akan mencapai lebih dari 130 miliar di tahun 2025. Dan yang komponen yang besarnya tentu saja Indonesia adalah negara yang cukup besar di Asia Tenggara. Selain itu juga kita melihat pengguna internet di Indonesia juga sudah cukup besar sekali. Dan selain itu juga kita banyak masuk funding dan investasi di Indonesia yang terus membina komponen-komponen dari internet ekonomi, apakah itu e-commerce, ride hailing termasuk food delivery, online media, dan juga online travel. Jadi semua inilah membantu dan membina mengapa Indonesia beberapa tahun belakang ini secara average setiap tahun growth rate-nya sekitar 49% di internet ekonomi di Indonesia. Penting sekali. Kalau ngomong perekonomian digital Indonesia, pasti harus mencakup startup. Sekarang unicorn dan startup ini. Contohnya, dari sisi e-commerce yang seperti Mbak Ari bilang ya, tentu saja Tokopedia, Bukalapak, ada juga yang regional player seperti Lazada dan Shopee. Kalau dari sisi ride hailing atau food delivery, ada Gojek dan tentu saja ada juga company seperti Grab. Kalau dari sisi Traveloka, Tiket.com, jadi itu semuanya dari internet ekonomi yang penting sekali adalah unicorn. Unicorn ini sangat cukup penting sekali. Tapi selain dari itu, yang kita lihat juga sudah cukup banyak startup yang akan bermunculan, yang seperti yang di report kita bilang. Jadi bukan cuma unicorn juga, tapi juga yang aspiring unicorn yang akan menjadi unicorn di masa depan, tapi juga yang startup. Nah, mengenai pertanyaan apakah kontribusi mereka sangat besar sekali. Dan tentu saja kontribusi dari seluruh GDP kita sudah share, sudah terus meningkat, dan juga banyak membantu dampak-dampak positif di seluruh negara juga dari kita ini. Di report ini kita melihat lebih jangka panjang ya, 4-5 tahun datang. Tapi kalau kita lihat trennya, semuanya 4 sektor semuanya double digit growth. Tapi yang kita lihat yang cukup growth rate paling tinggi adalah e-commerce. Ya, e-commerce cukup tinggi dan ride hailing, food delivery ada juga potensial. Selain itu juga yang paling penting juga yang kita lihat adalah yang enable untuk lebih memperkuat dan mempercepat adopsi dari internet ekonomi ini adalah payment dan juga digital financial service. Jadi selain dari yang 4 yang saya sudah bahas itu, ada juga digital financial service. Makanya di report ini kita decide untuk lebih memahami lebih dalam untuk kesempatan dan juga potensi dari fintech, contohnya termasuk di digital financial service. Mungkin kita lihat dari apa yang sudah terjadi dulu ya. Kalau dari apa yang sudah terjadi sekarang di seluruh Asia Tenggara sudah ada sekitar hampir 4 tahunan ya. Akumulasinya ada sekitar 37 miliar funding. Ini seluruh Asia Tenggara termasuk Indonesia. Dan 2/3 dari funding itu adalah masuk di sisi e-commerce dan ride hailing. Itu 2/3 dari funding itu. Dan selain itu juga ada juga tentu saja sektor yang lain seperti yang saya bilang, seperti gaming, di bagian dari online media, dan juga seperti online travel. Dan yang ketiga, kita juga sudah mulai melihat adalah nascent yang baru akan, dan tentu saja fintech, dan tentu saja yang terakhir juga seperti yang kita bilang, ini baru mulai kita lihat nih, educational tech, healthcare tech, dan B2B tech. Ini juga ada kesempatan juga untuk menjadi potensial untuk ke depan. Jadi dari sisi funding, yang kita lihat mungkin mix-nya akan nggak bakal 100% sama dengan seperti yang sudah terjadi, tapi pasti masih komponen-komponen yang penting pasti e-commerce, ride hailing, food delivery karena and payment related will also be an important part. Tapi mungkin ke depan kita juga bisa melihat sebagian dari komponen dari yang seperti yang saya bilang ini, seperti
in the future educational tech, B2B tech, healthcare tech juga mungkin akan menjadi bagian dari ekosistem internet ekonomi ke depan. I think dari kalau di sisi bidang fintech, mungkin di report Google Temasek Bain & Company ini kita melihat dari segmen-segmennya juga ya, segmen usernya. Ada segmen user di Indonesia contohnya ada sekitar 180 juta adult ya, orang dewasa. Dari orang dewasa ini sekitar 92 juta belum ada bank account even. Sekitar 47 juta udah ada bank account, cuma masih belum memakai financial product seperti insurance, pinjam uang dan segalanya. Dan ada 42 juta udah punya bank account dan sudah memakai financial product ini. Jadi kalau dihitung ya, masih ada yang ini 90 juta lebih dan 47 juta lebih yang either belum punya bank account atau udah punya bank account tapi masih belum ada financial productnya. Jadi itu yang kita lihat juga mungkin kebutuhannya agak berbeda-beda juga. Yang udah punya bank account mungkin mereka dapat lebih banyak choice, option. Kan sebagian sekarang banyak kayak financial tech aggregator bisa banding harga dan segala-galanya. Untuk orang yang underbank, yang sekarang udah punya bank account, tapi belum memakai financial product lainnya seperti pinjaman uang, asuransi, investment segala, itu mereka akan dapat lebih banyak informasi melalui fintech player ini. Dan itu juga dapat memberikan informasi dan juga membantu untuk lender dapat lebih mempunyai profile untuk bisa membantu untuk invest, untuk lending, different kind of lending for different kind of user segment. Jadi menurut saya secara simpulnya ya itu needs-nya agak berbeda-beda dikit antara orang yang sudah punya lengkap pakai, mungkin mereka aja dapat lebih choice. Orang yang sudah punya bank account tapi belum ada semuanya itu dapat lebih expose dan dapat lebih targeted untuk apa yang dia butuhkan. Dan yang terakhir ada dari si yang masih belum punya bank account. Nah itu mungkin harus lebih kerja rame-rame ya. Itu mungkin dengan perusahaan telco dan perusahaan consumer retailer yang udah ada footprintnya di mana-mana. Itu dengan elemen bantuan support dari government dan juga yang lain-lainnya itu mungkin ke depan juga ada kesempatan ya. Tentu saja setiap perusahaan e-commerce mereka strateginya juga nggak semuanya 100% sama ya. Contohnya kan sebagian regional player kayak dari Lazada, Shopee segala mereka sudah ada beberapa footprint di beberapa negara. Kalau yang besar di Indonesia seperti Tokopedia contohnya, Tokopedia mereka sudah beberapa kali juga sudah memperjelaskan mereka ingin fokus dulu di Indonesia. Soalnya market Indonesia masih cukup besar dan di report ini kita juga share bahwa even di Indonesia meskipun majunya sudah cukup besar, tapi dari sisi penetrasi sekarang masih internet ekonomi masih sekitar 4% dari seluruh GDP Indonesia. Di Amerika aja beberapa tahun ke belakang udah 6,5% lebih contohnya. Jadi masih banyak kesempatan di Indonesia sendiri untuk maju ke internet ekonomi termasuk e-commerce. Dan dari sisi itu yang kita lihat juga contohnya adalah di report ini kita mendiseksikan juga dari sisi metro seperti Jabodetabek dan di luar Jabodetabek. Dan kita lihat bahwa contohnya average spending per kapitanya di Jabodetabek ya, yaitu sekitar 5 kali lebih tinggi daripada di luar. Ya, jadi itu jadi masih dan kita lihat prediksinya growth rate-nya yang di luar Jabodetabek juga akan lebih cepat. Jabodetabek juga masih tetap akan growing dari sisi internet ekonomi, tapi kita melihat yang di luar Jakarta, Bogor, Jabodetabek juga akan maju lebih cepat lagi. Ya, jadi masih banyak kesempatan, apalagi di negara yang besar dan masih berpotensi cukup besar di Indonesia. Mungkin
mungkin selain dari smart regulation juga dari sisi ekosistem, kita kan ada program-program seperti Gapura Digital, di mana kita sudah melatih lebih dari 1 juta UKM untuk masuk ke digital economy. Kita ada program namanya Women Will, di mana kita melatih pada women entrepreneur, udah lebih dari di 12 kota contohnya. Untuk mereka masuk di internet, kita melatih developer dan segalanya. Dan kita udah melatih lebih dari 110.000 developer contohnya. Nah, program-program ini sebagian besar kita juga ada interaksi dan bekerja sama dengan government, for example. Itu menurut kami penting sekali untuk memperkuat ekosistem. Dari sisi smart regulation contohnya itu cukup penting sekali untuk internet, kan itu sangat penting sekali untuk cross border information using the same platform. Kita terus bertukar pikiran dan men-share apa yang elemen-elemen yang penting, apa yang kita pelajari di berbagai tempat untuk bertukar pikiran dengan share dengan government, supaya as regulation are being kind of put together, itu cukup smart dan komprehensif dan juga mendalam mengenai pro and con dari semua yang dibikin together. Ya. Dari pajak contohnya ya, pajak digital, ini adalah salah satu hal yang menurut dari sisi Google ini adalah mencakup berbagai negara. Soalnya kan ini salah satu topik yang didiskusikan beberapa minggu belakang ya, dari G20 contohnya. Ini salah satu hal yang pajak ini adalah mencakup seluruh negara, jadi harus ada alignment, ada juga agreement, frameworknya gimana dari berbagai negara yang di seluruh dunia. Jadi menurut saya itu penting sekali untuk kita sangat supportive dengan tentu saja clear regulation and clear taxation as well. Tapi itu harus bekerja sama dan clarity dari semua negara dan juga semua pemain-pemain yang ada di industri. Menurut saya yang paling penting adalah dari sisi tax ya, seperti yang saya bilang itu adalah clarity untuk alignment dari semua pemain-pemain dan juga dari cross border contohnya, itu menurut kita sangat penting sekali.